Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah video tentang teori-teori perkembangan berdasarkan 5 tokoh psikologi. Simak pembahasannya ya teman-teman. Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Teori tersebut menjelaskan tentang teori psikoseksual yang di dalam teori tersebut menjelaskan bahwa fase perkembangan individu didorong oleh energi seksual psikis yang disebut dengan libido. Tujuan dari perkembangan adalah terbentuknya kepribadian dewasa yang matang, bebas dari kecemasan yang tidak disadari, dan mampu mengadakan hubungan yang sehat dengan manusia lain. Struktur kepribadian Freud terdiri dari 3, yaitu ID, ego, dan superego. Tahap-tahap perkembangan kepribadian menurut Freud yaitu tahap oral, yaitu sekitar 0-1 tahun, kenikmatan terutama pada bibir dan mulut menggigit dan menelan. Tahap anal 1-3 tahun, kenikmatan pada aktivitas anal, usia 2 tahun. Tahap balik 3-5 tahun, timbul perasaan seksual dan agresif yang berhubungan dengan organ genitalia, muncul libido kompleks pada anak laki-laki, ketakutan interaksi pada perempuan, penis envy. Tahap laten 5-12 tahun, seksualitas mengendap tidak aktif dalam keadaan laten. Ada perkembangan baru pada seksualitas tapi dibarengi dengan perkembangan intelektual dan kecakapan sosial. Tahap genital, kepuasan mulai dicari dari orang lain, remaja mulai cinta orang lain karena alasan altruistik, muncul daya tarik seksual, sosialisasi, aktivitas kelompok, rencana kerja, persiapan perkawinan, dan pembentukan keluarga. Menurut Freud, tahap perkembangan ini tidak terputus-putus dan tidak berpindah secara tiba-tiba. Erikson. Teori psikososial menurut Erik Erikson adalah motivasi utama manusia bersifat sosial dan mencerminkan suatu keinginan untuk berhubungan dengan orang lain, dan teori ini lebih tertuju kepada masyarakat dan kebudayaan. Lalu, tahap-tahap perkembangan menurut Erikson ada 8. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Ini terjadi pada masa bayi pada tahun pertama. Yang kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Ini terjadi pada masa bayi atau antara usia 1-3 tahun. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Ini pada usia tahun prasekolah atau antara usia 3-5 tahun. Yang keempat, kerja keras versus rasa inferior. Ini terjadi pada usia SD, mulai dari usia 6 tahun sampai remaja. Yang kelima, identitas versus rasa kebingungan identitas. Ini terjadi pada masa remaja, mulai dari usia 10 tahun sampai 20 tahun. Yang keenam, keintiman versus isolasi. Ini terjadi pada masa dewasa awal antara usia 20-an sampai 30-an. Yang ketujuh, kreativitas versus stagnasi. Ini terjadi pada masa dewasa tengah antara usia 40-an sampai 50-an. Yang kedelapan, integritas versus keputusasaan. Ini terjadi pada masa dewasa akhir mulai dari 60 tahun ke atas. Jean Piaget mengemukakan hasil penelitiannya bahwa intelijensi itu bersifat elastis, bukan sesuatu yang datang. Teori ini hanya menekankan pada kognitif saja. Teori perkembangan kognitif anak menurut Jean Piaget ini dibagi ke dalam 4 tahapan. Yang pertama, tahapan sensori motor, usia 0-2 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak sudah mulai belajar mengenal diri mereka sendiri dengan membandingkannya dengan objek yang ada di sekitarnya. Yang kedua, tahapan praoperasional, usia 2-7 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak sudah mulai belajar dengan menggunakan simbolik. Mereka belum bisa untuk diajarkan secara abstrak. Yang ketiga, tahapan operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak sudah mulai belajar secara konkret atau aktual dan memecahkan masalah sebab akibat, klarifikasi maupun penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, tahapan keempat adalah tahapan operasional formal, yaitu usia 11 tahun ke atas sampai dewasa. Pada tahapan ini, anak-anak sudah mulai berpikir secara abstrak. Mereka sudah bisa memecahkan masalah yang berhubungan dengan logika deduktif. Mereka juga bisa memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan logika kombinasi dan berpikir secara rasional maupun saintifik. Apa itu teori berlaku Skinner adalah respon perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungannya merupakan hubungan antara tingkah laku dan konsekuensinya. Prinsip belajar Skinner terbagi menjadi 4, yaitu 1. Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada anak, jika salah segera dibenarkan, jika benar diberi penguat. Yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dan tempo belajar dari anak dengan prinsip individual difference. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan
Gaya belajar melalui aktivitas sendiri atau learning by doing. Dan yang terakhir dan yang keempat, dalam proses pembelajaran anak sebaliknya tidak menggunakan hukuman dan tingkah laku yang diinginkan dan anak tersebut diberi hadiah. Teori Vygotsky menyatakan bahwa anak belajar melalui interaksi sosial, artinya anak mendapatkan kemampuan kognitif akibat induksi dari lingkungan anak tersebut. Menurut Vygotsky, orang dewasa di sekitar bertugas dalam membantu dan mengarahkan anak untuk melalui ZPD, yang artinya zona atau hal yang dapat dilakukan atau tidak bisa dilakukan oleh anak. Sifat di sini artinya adalah peran orang tua selain membantu anak dalam melakukan tugas juga berperan sebagai pendukung dan memotivasi untuk membantu tugas anak selesai dengan baik. 5 tipe holding. 1. Percontohan yang baik dari hal yang kecil. 2. Berpikir dengan berbicara langsung tentang hal yang diberikan. 3. Pernyataan guna memecahkan permasalahan. 4. Menyesuaikan instruksi. 5. Isyarat. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.